Aku mau cerita hal yang saat ini aku alami dan gak berani buat cerita ke siapapun, bahkan ke orang tuaku. Umur aku 18 tahun dan aku punya pacar yang umurnya 1 tahun lebih muda dari aku. Awalnya kita pacaran, ya seperti halnya orang pacaran, nonton, jalan-jalan, tanpa arah tujuan yang spesifik. Tapi itu gak bertahan lama. Setelah 6 bulan lebih bersama, aku ngerasa dia ada yang beda. Dia tiba-tiba kasar sama aku, yang aku pun gak tahu kenapa. Kadang setiap kita ribut, dia selalu main tangan. Awalnya aku wajarin, mungkin memang mood dia lagi gak bagus. Seiring berjalannya waktu, dia semakin berani membentak, bahkan main fisik. Waktu itu aku lupa kapan aku main ke rumah dia. Aku kira ada ibunya, ternyata enggak. Rumahnya sepi. Dia semakin berani, Kak. Dia ngelecehin aku, bahkan merenggut keperawananku. Bukannya gak bisa ngelawan. Aku udah berusaha bilang aku gak mau, bahkan sampai nangis minta pulang. Tapi dia malah marah-marah sama aku. Dia maksa aku, dan akhirnya aku pasrah setelah kejadian itu. Kita pacaran biasa aja. Ada suatu ketika dia selingkuh. Aku mau marah tanpa pikir panjang, aku minta putus. Dia gak mau, jadi aku maafin. Terus berulang kayak gitu. Setiap ketemu minta hubungan intim. Kadang aku pikir, aku cuma kayak boneka seksnya dia, Kak. Dia gak bisa ngelepasin aku karena cuma aku yang bisa dia pakai. Hah? Iuh, iuh, ih, sebel. Oke, tenang. Tapi anehnya, aku selalu nganggep dia tuh sebenarnya baik, cuma kurang kasih sayang aja. Anyway, dia keluarga broken home. Makasih ya Kak, udah dibacain. Oke, kita ke cerita kedua. Oke. Hai Kak, aku udah gak percaya sama cowok. Pertama, papaku selingkuh. Dia setiap punya cewek, lupa sama anak-anaknya. Dia nikah lagi, lupa sama anak-anaknya, dan sekarang udah cerai lagi. Sampai akhirnya, finally udah 7 bulan aku gak ketemu papa. Kedua, mamaku yang kenal sama cowok. Cowok ini lebih muda, mungkin 7 tahun dari mama. Mereka dekat lama. Mama berubah. Semua tentang cowok ini adalah prioritas. Awalnya aku biasa aja. Makin kesini aku benci, karena aku mulai paham sama keadaan. Sialnya, cowok ini gak mau nikahin mama. Ketiga, aku kenal cowok. Aku udah mau percaya sama cowok. Sayangnya cowok ini bikin aku semakin takut. Aku ngalamin pelecehan seksual. First time kita ketemu, aku bener-bener dilecehin. 3 tahun setelah pelecehan itu, aku mulai kenal sama cowok. Dan aku ceritain segala ketakutan aku, dan dia malah ninggalin aku. Entah alasannya apa. 6 bulan berlanjut, aku kenal lagi sama cowok. Setelah aku kenal cowok ini, aku pun cerita ketakutan aku. Dia bilang, aku yakinin kamu gak semua cowok kayak yang udah kamu kenal. Tapi akhirnya, dia juga sama, cuma ngomong doang. Dan sekarang, aku kayak takut banget sama yang namanya cowok. Jadi cengeng, dikit-dikit nangis. Terlebih, aku gak tahu harus cerita sama siapa, karena keluargaku pun sangat-sangat berantakan. Orang tuaku pun sama sangat berantakan. Gimana ya, Kak?
Gimana ya? Aku alhamdulillah belum pernah mengalami hal kayak gitu. Mmm, Mungkin karena aku tipe orang yang juga nggak sebegitu percayanya, bukan nggak percaya ya, nggak bisa gampang percaya sama yang namanya cowok. Tapi mungkin gini deh, kita emang nggak akan bisa mengubah yang udah terjadi, tapi selalu ada celah buat menyelamatkan diri. Minta tolong ya, minta tolong sama siapa atau apapun. Lari, selamatin diri. Bagaimanapun istilahnya, pelecehan seksual ataupun kekerasan fisik maupun mental nggak bisa dibela pakai cinta terus. Karena kalau ditanya mau sampai kapan, aku yakin kamu pasti nggak bisa jawab. Karena tanpa disadari, sebuah bentuk rasa sakit yang kamu terima sekarang udah nggak berasa apa-apa lagi. Dan itu bahaya, bahaya banget. Bahaya untuk nggak bisa bedain mana rasa senang dan mana rasa sakit. Jangan pernah membenarkan yang salah hanya karena kamu mencintai satu orang. Jangan ya, dia nggak layak.